Bismillahirrahmanirrahim. Membongkar kedok Said Agil Sirot. Bagian 5. Umat Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan lainnya adalah umat beriman, bukan kafir. Dalam buku Tasawuf sebagai kritik sosial, mengedepankan Islam sebagai inspirasi bukan aspirasi. Terbitan resmi LTN PBNU 2012. Editor Ahmad Baso, halaman 309 sampai 310. Said Agil Sirot mengajak warga Nahdliyin yang menerima buku tersebut secara gratis untuk menjadi liberal dan mengakui keimanan penganut agama lain. Dalam hal ini Said Agil Sirot berkata, dalam Al-Quran Allah kerap mengulang seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebanyak 70 kali. Sementara seruan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak satu pun ditemukan dalam kitab suci umat Islam itu. Selain itu, di antara nama-nama dan asma-asma Allah yang berjumlah 99 itu, salah satunya adalah Al-Mu'min dan tidak ada Al-Muslim. Yang ada justru adalah As-Salam, Maha Damai, sebagai salah satu asmanya. Poin-poin ini menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan interaksi antar umat beragama, terutama antara umat Islam dan kaum Nasrani dalam mengelola kerukunan dan perbedaan di Indonesia. Pernyataan Said Agil Sirot di atas sulit dinalar secara ilmiah. Said Agil Sirot hanya mengambil penggalan ayat dan meninggalkan penggalan berikutnya, lalu membuat kesimpulan yang luar biasa besar. Kejanggalan-kejanggalan dalam pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, asumsi Said Agil Sirot bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebanyak 70 kali ada kaitannya dengan interaksi antar umat beragama, terutama antara umat Islam dan kaum Nasrani dalam mengelola kerukunan dan perbedaan di Indonesia, jelas salah dan tidak benar. Para ulama menjelaskan, seruan dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah seruan pujian kepada penduduk Madinah, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan hijrah dari Makkah. Sedangkan kandungan seruan ya ayyuhalladzina amanu kebanyakan berkaitan dengan rincian-rincian syariat Islam atau tafasil asy-syariah, bukan syariat agama lain. Hal ini bisa dilihat keterangan Al-Imam Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, halaman 367. Bahkan, kalau kita membaca ayat-ayat yang didahului dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, sebagian justru bertolak belakang dengan asumsi Said Agil Sirot tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Quran Surat Al-Imran ayat 100. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Quran Surat Al-Imran ayat 118. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Quran Surat Ali Imran ayat 149. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Ayat-ayat di atas dengan tegas menjelaskan tentang tata cara hubungan seorang muslim dengan orang-orang kafir, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Dengan tidak mentaati kemauan mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan, karena akan mengakibatkan pihak muslim menjadi orang-orang kafir dan merugi. Hal ini jelas bertentangan dengan kesimpulan Said Agil Sirot dalam bukunya, yang selalu berbicara Islam eksklusif, toleran, dan terbuka. Kedua, asumsi Said Agil Sirot bahwa asma Allah As-Salam yang bermakna Maha Damai dan Al-Mu'min. Said Agil Sirot tidak menjelaskan maknanya. Entah apa alasannya. Berkaitan dengan interaksi antar umat beragama, terutama antara umat Islam dan kaum Nasrani dalam mengelola kerukunan dan perbedaan di Indonesia, adalah salah dan tidak benar. Para ulama mengartikan asma as-salam dengan makna maha selamat. Maksudnya, Allah selamat dari semua celah dan kekurangan. Al-Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad sebagai berikut. As-salamu huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afatin wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidzatihi wa qila huwa alladhi salima al-mu'minuna min uqubatihi. Artinya, as-salam, maha selamat, adalah yang selamat dari setiap celah dan bebas dari setiap gangguan. Ada pula yang mengatakan, ini adalah sifat yang dimiliki Allah dengan zatnya. Ada pula yang mengatakan, as-salam adalah dia yang orang-orang beriman selamat dari siksanya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad halaman 49. Pernyataan serupa juga dijelaskan dalam kitab Al-Asma' was Sifat halaman 49. Walhasil, makna asma Allah As-Salam tidak ada kaitannya dengan interaksi dan kerukunan antar umat beragama. Ketiga, asumsi Said Agil Sirot bahwa di dalam Al-Quran tidak ada seruan Ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, ada kaitannya dengan interaksi dan kerukunan antar umat beragama, juga salah dan tidak benar. Said Agil Sirot tidak mengerti bahwa penggunaan seruan Ya ayyuhalladzina amanu tidak dengan seruan Ya ayyuhalladzina aslamu adalah sebagai seruan pujian dari Allah kepada penduduk Madinah, yaitu orang-orang yang beriman dan telah melakukan hijrah. Dari sini jelaslah, Said Agil Sirot itu pada dasarnya bukan orang yang alim. Dia hanya di-framing menjadi orang alim. Paparan Imam Az-Zarkashi di atas memberikan kesimpulan bahwa seruan Ya ayyuhalladzina amanu adalah seruan pujian kepada orang yang beriman. Sedangkan pernyataan Said Agil Sirot bahwa seruan Ya ayyuhalladzina amanu
dan makna asma as-salam berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama jelas termasuk penafsiran yang batil yang didasarkan dengan pendapat subjektif yang keliru. Penafsiran semacam ini hukumnya berdosa besar sebab telah memperkosa demi meloloskan syahwat pendapatnya. Selanjutnya, Said Agil Sirot berkata, Allah sebagai Rabbul Alamin, penguasa alam semesta dan seisinya, mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang inklusif, toleran, dan terbuka. Hakikat keimanan mencakup berbagai macam keimanan dan kepercayaan. Keimanan pada hakikatnya lebih inklusif daripada keislaman. Ayat yang dikutip di atas mengingatkan kita bahwa umat beriman itu bukanlah monopoli umat Islam. Baik kaum Yahudi, Kristiani, Sobi'in, penganut Buddha, Hindu, Konghucu, maupun kepercayaan lainnya. Semuanya adalah umat beriman, sepanjang dalam keyakinan mereka terselip butir-butir keimanan kepada Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi, atau apapun namanya. Halaman 309 sampai 310. Pernyataan Said Agil Sirot di atas mengandung beberapa kesalahan dan kebatilan yang perlu dicermati dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, pernyataan Said Agil Sirot bahwa Allah sebagai Rabbul Alamin, penguasa alam semesta dan seisinya, mengajarkan umatnya untuk menjadi umat yang inklusif, toleran, dan terbuka. Pernyataannya ialah, di mana Allah menjelaskan bahwa umatnya harus menjadi umat yang inklusif, toleran, dan terbuka. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan inklusif, toleran, dan terbuka? Apakah dengan menerima pengikut semua kepercayaan sebagai bagian dari kaum yang beriman? Sebagaimana Said Agil Sirot jelaskan pada redaksi berikutnya. Pernyataan Said Agil Sirot ini bertentangan dengan ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Awliya'a ba'duhum awliya'u ba'di wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Quran surat Al-Maidah ayat 51. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dengan satu ayat di atas saja, bagaimana Said Agil Sirot menghubungkan pernyataannya bahwa Allah mengajarkan umat Islam agar menjadi umat yang inklusif, toleran, dan terbuka? Lagi-lagi, dalam hal ini, Said Agil Sirot telah berbohong atas nama Allah. Lalu, bagaimana pula konsep Said Agil Sirot tersebut jika dikaitkan dengan pernyataan para ulama fuqaha dalam hal interaksi dengan pengikut agama lain sebagai berikut ini, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Asnal Mathalib fi Silatil Aqarib, halaman 237. Artinya, para imam kami berkata, haram hukumnya bersahabat dengan orang kafir dengan hati, dan makruh dengan lahiriah. Analoginya, haram pula bersahabat dengan orang fasik dan ahli bid'ah dengan hati, kecuali karena tujuan yang baik, seperti dengan kerabat atau dugaan kuat ia memperoleh hidayah, dan seperti melihat pemberian dan pertolongan Allah kepadanya dengan Islam.
Dalam pernyataan Ibnu Hajar Al-Haytami, bersahabat dengan penganut agama lain, apabila dengan menggunakan hati, maka hukumnya haram. Tapi, apabila secara lahiriah saja, maka hukumnya makruh. Sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran di atas. Sementara menurut Said Agil Sirot, Allah mengajarkan umat Islam bersikap inklusif, toleran dan terbuka, dengan menganggap mereka seagama dan seiman dengan kita. Maka pendapat Said Agil Sirot tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang didukung referensi Al-Quran. Kedua, pernyataan Said Agil Sirot bahwa hakikat keimanan mencakup berbagai macam keimanan dan kepercayaan. Keimanan pada hakikatnya lebih inklusif daripada keislaman, melahirkan beberapa pertanyaan. Dengan pernyataan tersebut, bukankah berarti Said Agil Sirot berpendapat bahwa semua orang yang memiliki keimanan dan kepercayaan kepada apapun dikatakan sebagai umat yang beriman dengan hakikat keimanan? Bukankah dengan demikian penganut semua agama dan kepercayaan termasuk orang-orang yang beriman dan bukan orang kafir? Benarkah pernyataan Said Agil Sirot tersebut yang mengatakan bahwa hakikat keimanan adalah keimanan dan kepercayaan apa saja? Lalu, bagaimana hubungan pernyataan Said Agil Sirot dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan malaikat Jibril dalam hadis berikut? An Umar bin Al-Khattab qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun faqala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sodakta, rawahu Muslim. Artinya, dari Umar bin Al-Khattab berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba seorang laki-laki muncul kepada kami, lalu berkata kepada beliau, ceritakan kepadaku tentang keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaknya kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat dan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Lalu laki-laki tersebut berkata, Anda benar. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan di sisi lain, para ulama juga mendefinisikan keimanan sebagai berikut. Wal imanu lughatan mutlaqut tasdiqi wastilahan tasdiqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima jaa bihi mimma ulima minad dini daruratan kassolati wasyami wazakati wal haji. Artinya, iman secara bahasa adalah membenarkan atau percaya secara mutlak. Sedangkan secara istilah adalah membenarkan atau percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang dibawanya dari ajaran-ajaran yang diketahui dari agama secara pasti, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Demikian hal ini dalam kitab Syarah Asrawi ala Jauharah At-Tauhid, halaman 130. Redaksi hadis dan pernyataan ulama di atas tentang keimanan memberikan kesimpulan bahwa hakikat keimanan adalah beriman dan percaya kepada ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi yang diketahui dari agama secara pasti. Bukan percaya dan beriman kepada apa saja. Oleh karena itu, penganut agama lain atau kepercayaan di luar Islam, meskipun memiliki kepercayaan terhadap ajaran masing-masing, dalam konteks Islam
bukan termasuk orang beriman. Akan tetapi termasuk orang-orang kafir. Bahkan orang yang meragukan kekafiran penganut agama dan kepercayaan di luar Islam dihukumi murtad dan kafir. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitabnya Al-I'lam biqawatil Islam sebagai berikut. Anna man lam yukaffir man dana bi ghairil islami kan nasara au syakkun fi takfirihim au sahhaha madhhabahum fahuwa kafirun wa in adhara ma'a dhalikal islama wa'taqadahu. Artinya, sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, seperti orang-orang Kristiani, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia adalah orang kafir, meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam biquwatil Islam halaman 237 dan Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 851. Dengan paparan di atas serta pernyataan Said Agil Sirot sebelumnya, apakah Said Agil Sirot dihukumi murtad dan kafir atau tidak? Saya kira pembaca dapat menjawab dengan pikiran yang jernih. Ketiga, pernyataan Said Agil Sirot berikut ini, ayat yang dikutip di atas mengingatkan kita bahwa umat beriman itu bukanlah monopoli umat Islam, menimbulkan kontroversi. Ayat yang dimaksudkan oleh Said Agil Sirot tersebut adalah dua ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69. Kedua ayat tersebut oleh kaum liberal termasuk Said Agil Sirot diartikan sebagai ayat yang mengakui atas keimanan semua penganut agama dan kepercayaan apapun. Sementara para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kedua ayat tersebut adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada para nabi terdahulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh serta beriman dan mengikuti agama Islam setelah Islam datang,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Setelah Islam datang, maka jelas tidak ada pengakuan dan pembenaran terhadap agama lain, termasuk agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan lainnya. Hal ini didasarkan pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghu ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Dalam ayat-ayat di atas ditegaskan bahwa agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Sedangkan orang-orang di luar Islam setelah datangnya Islam adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang kafir. Dalam hadis sahih diriwayatkan, an Abi Hurairah an Rasulillahi annahu qala, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudi dan Nasrani, kemudian meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus membawanya, kecuali orang tersebut pasti termasuk penduduk neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa penganut agama atau kepercayaan apapun yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah datangnya Islam, jelas akan masuk ke dalam neraka. Keempat, pernyataan Said Agil Sirot bahwa baik kaum Yahudi, Kristiani, Sabi'in, penganut Buddha, Hindu, Konghucu, maupun kepercayaan lainnya, semuanya
adalah umat beriman. Sepanjang dalam keyakinan mereka terselip butir-butir keimanan kepada Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi, atau apapun namanya. Halaman 309 sampai 310. Jelas bertentangan dengan hakikat keimanan yang diterangkan dalam Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitabnya Al-I'lam biqawatil Islam sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya orang yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam seperti orang-orang Kristiani atau meragukan kafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, maka dia adalah orang kafir meskipun ia menampakkan keislaman dan meyakininya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-I'lam biqawatil Islam halaman 237 dan Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa halaman 851. Pada kesimpulannya, yang jelas dalam tulisan ini, Said Agil Sirot ingin menyelipkan propaganda pluralisme atau paham penyamaan semua agama itu sama benarnya. Paham pluralisme ini tentu sangat membahayakan daripada keimanan kaum muslimin. Mengatakan semua agama sama benarnya berarti tidak meyakini terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Quran surat Al-Imran ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghu ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Pada dua ayat di atas menjelaskan dengan pasti bahwa Islam adalah agama yang hak, serta selain agama Islam apapun itu, baik ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, maupun paganisme adalah agama batil yang ditolak oleh Allah. Intinya, jika kemudian Al-Quran menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama hak dan selain Islam adalah batil, kemudian Said Agil Sirot dengan permainan bahasanya mengatakan bahwa semua agama sama, ini sama saja Said Agil Sirot tidak beriman kepada Quran surat Ali Imran ayat 19 dan 85. Padahal dalam perkara keimanan kepada kitabullah, seorang mukmin wajib mengimani keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Satu saja tidak beriman pada ayat Al-Quran, maka hukumnya murtad. Jangankan tidak beriman satu ayat, tidak beriman satu huruf dalam Al-Quran, maka dipastikan murtad. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.